Sekarang ke belakang kayak gini dulu. Drop gear jangan ditarik dulu, kita ambil aja bearingnya dulu, kemudian ring. Nah seperti ini, ring bawaan dari pabrik, dia bahannya bukan stainless tapi magnesium zinc campuran ya, jadi bukan stainless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yanjeril. Nah kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Daido. Ini reel sejuta umat ya, jadi hampir semua pemancing punya reel ini, yaitu Daido Daimos BP3000. Untuk reel ini kita cek dulu dari putarannya ya, untuk putarannya masih bagus. Jeda di bagian handle, ini banyak sekali ya, tapi ini bawaan pabrik emang seperti ini. Nah jadi pemiliknya tidak mengeluhkan di bagian jedanya ini, jadi bawaan pabrik memang jedanya sebanyak ini ya. Nanti kalau semisal pemiliknya minta diberapatkan lagi ya, tinggal kita tambahkan ring. Jadi kita cek dulu ya, untuk bagian putaran aman, bagian pir ya ini memang seperti ini ya, pir memang kayak gini ya bawaannya. Terus untuk bagian roller masih bagus. Langsung aja kita pembongkaran. Langsung cek di bagian spool, kita bongkar dulu di bagian spoolnya, susunan dari yang paling atas. Di sini ada kawat ban penguncinya. Untuk standarnya ini di sini ada satu carbon tag ya, dua ya, standar dari drop coaster di sini ada 3 set. Nah untuk yang bagian bawah masih menggunakan teflon kain, dan sudah ini aja bagian spoolnya. Lanjut kita bongkar di bagian dudukan spoolnya. Pertama di sini ada seal untuk kunci bagian bearingnya ini, kita tarik ke atas dulu pelan-pelan. Nah kalau misal ini udah nggak bisa, tinggal kita tarik dengan tangan kayak gini pelan-pelan ya. Kemudian bearing kita ambil semua, ada 3 ya bearing dilepaskan. Sekarang kita ambil ringnya dulu. Di sini ada 3 ring, 2. Di sini ada 2 ring. Diambil dulu ring yang paling atas ini ringnya. Kemudian clicker sekaligus dudukan dari clickernya, ring yang bawah. Wah ini grease yang di bagian mesin ini sudah mulai kadaluarsa karena warnanya sudah menghitam dan bercampur dengan gram-gram dari gear-gearnya. Ini harus langsung kita lakukan bongkaran. Dan ini posisi murnya ini kurang lurus, jadi menyebabkan baut yang ada di bagian sini itu sampai miring seperti itu. Ini harusnya lurus ya, harus lurus satu datar, satu permukaan ya, rata dengan rotornya ini. Untungnya baut ini tidak miring ya, masih bagus posisi bautnya karena di bagian rotor ini bahannya bukan metal. Sini menggunakan kunci 10. Ya, 10. Ya. Lepaskan dulu ring dudukan untuk murnya. Sekarang kita cek bagian bell armnya. Sekarang kita bongkar di bagian roller. Untuk roller baut dilepaskan dulu. Sip.
Di bagian roller bearing satu, nah, cuma satu bearingnya, dan langsung roller. Di bagian bawah di sini tidak ada ring sama sekali, langsung aja kita taruh. Di bagian atas ini ada ring penutup dari bearingnya atau ring spacer ya. Nah, sekarang bisa kita lepaskan dudukan untuk kawat bail arm. Nah, ini grease yang ada di bagian sini sudah mulai menghitam. Jadi kalau semisal mau ngecek grease mesin itu bisa dicek bagian sini juga. Karena di sini juga bagian yang paling sering bergerak, jadi jedek. Nah, di sini gesek grease lama-lama berubah jadi hitam. Nah, di sini juga sama. Nanti kita cek dulu. Oke, untuk grease ini masih menggunakan standar pabriknya. Nah, pemberian grease juga standar pabrik ya, sedikit banget. Ini harus kita berikan agak banyak karena di sini bagian yang sering bergerak dan paling sering kena tekanan. Lanjut kita lepaskan body cover yang belakang dulu. Untuk ukuran 3000 ini kurang lebih sama kayak yang sudah sebelumnya kita upload, yaitu yang ukuran 6000. Nah, biar lengkap kita berikan juga materi untuk yang ukuran 3000. Nah, tutup sudah, dilepaskan. Lanjut baut bodi ada 4. Ya, seperti ini di bagian dalam dari mesin. Ke belakang kayak gini dulu. Drive gear jangan ditarik dulu, kita ambil aja bearingnya dulu, kemudian ring. Nah, seperti ini ring bawaan dari pabrik, dia bahannya bukan stainless tapi magnesium zinc campuran ya, jadi bukan stainless. Lepaskan slider dulu ya. Jadi di bagian spool ini memang bawaan dari pabrik, emang seperti ini kan, seperti ini ya bawaan pabriknya. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluhkan spool bisa naik turun dikit-dikit, itu berarti memang bawaan pabriknya memang kayak gini. Nah, seperti ini. Yap. Untuk piring sudah, kita lepaskan dulu slider, kemudian as untuk slider. Cek di sini bagian oscillating gearnya dilepaskan. Untuk di bagian oscillating gear tidak menggunakan, di sini tidak ada bearing, langsung dipasangkan kayak tadi. Lepaskan bearing di bagian drive gear yang bawah. Oke, taruh. Nah, semisal kalau ingin membersihkan bagian dalam, ini juga bisa dilepas. Jadi kita tinggal dorong ini pengaitnya ini, satu di sini, satu di bagian bawah sini. Kemudian kita balik. Nah, kita ambil aja. Iya. Oke, seperti ini ya. Ringnya. Sip. Lanjut kita bongkar di bagian pinion gear. Nah, untuk melepas dari pinion gear jangan langsung ditarik ini, kita lepaskan dulu pir dari one way ini. Untuk melepaskan pir, jempol ini nahan di bagian sini,
Kemudian gunakan jarum pincet atau menggunakan tang pincet seperti ini, tinggal kita tarik aja bagian ujung ini, naikkan ke atas, otomatis dia bakal terlepas dengan sendirinya. Karena untuk melepaskan bagian sini, kita pelan-pelan pegang di bagian ujungnya ini, tarik pelan-pelan, otomatis sudah terlepas setirnya. Untuk melepas pinang gear tinggal kita tarik pelan-pelan ini. Susunan dari yang paling atas yaitu ring 2, kemudian bearing. Untuk bearing kita lepaskan dulu, one way, as one way. Di bagian bawah ada ring besar, ini untuk dudukan dari one way nya. Sudah. Sip. Oke, di bagian rotor sudah, bagian mesin utama sudah, spool sudah. Langsung kita lanjut ke pencucian. Oke, setelah semua tadi cuci dan diberikan oil di bagian bodi-bodi dan spare partnya, langsung saja kita mulai ke perakitan. Untuk perakitan kita mulai dari spool. Di bagian bawahnya di sini ada teflon yang masih berbahan teflon kain. Nah, untuk teflon kain ini masih kita berikan dengan oil. Nah, pasangkan. Untuk yang bagian bawah di bagian atas dari teflonnya ini yang bentuk melingkar. Untuk yang carbon tag diberikan grease. Dan untuk yang tengah di sini ada bagian yang menonjol kecil itu 2. Posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian carbon tag yang terakhir. Lalu pasangkan yang paling atas yang bidangnya melingkar ini. Nah, langsung kita kunci dengan kawat pen segi 6. Itu ya. Dipasangkan langsung ke bagian rotor. Pemasangan dari dudukan untuk bell wire isinya dulu di sini. Nah, pasangkan ini dulu. Sip, cek dulu. Oke, untuk posisinya udah pas, ini nggak berat. Langsung ke pemasangan dari per bail arm ya. Pemasangannya sebelum kita pasang, kita berikan grease di bagian dudukannya dulu. Pemberian grease nya diratakan, nggak usah banyak-banyak. Ya. Pasangkan pernya, dan untuk per di sini bolak-balik beda. Nah, untuk pernya ujung yang diameter kecil ini ya, beda dari yang atas dan bawah, itu kelihatan beda. Ini kecil, ini yang besar. Untuk yang kecil di sini sebagai pendorong untuk bagian pennya ini. Nah, kalau semisal kebalik ini langsung bablas masuk ke dalam ini nanti. Jadi ya, ini kalau semisal kebalik ya, dimasukkan kayak gini. Nah, ini dia bablas sampai atas. Nah, yang posisi yang benar itu seperti ini. Nah, jadi dia pas berhenti di bagian dudukannya ini, bagian yang kepeng ini. Pasangkan ini L nya. Kemudian kita grease terlebih dahulu, lalu bisa ditutup.
Langsung kita pasangkan. Nah, dan kita kunci. Untuk baut di sini, baut dari bel arm dan bagian dudukan untuk kawat bel armnya di sini bautnya sama. Kita pasangkan kawat bel armnya. Kemudian kita cek dulu sebelum kita pasangkan. Di sini lubang dari pengunci roller itu harus satu garis lurus dengan lubangnya yang di atas ini. Nah, kalau semisal dia kurang pas, diposisikan dengan cara tekuk-tekuk ke dalam atau keluar. Nah, lanjut, bearing dimasukkan. Dan roller dipasangkan. Untuk roller posisinya dilihat itu dia tinggi yang panjang itu di bawah. Grease di bagian atasnya. Lalu bisa kita pasangkan ring penutupnya atau ring spacernya juga bisa, dan dikunci. Untuk baut di bagian sini, bagian roller itu ulir halus, jadi jangan sampai salah menggunakan bautnya. Itu ulir halus. Ya, biar aman. Lanjut ke bagian mesin utama. Bagian mesin di sini kita pasangkan langsung. Pemasangannya ini sampai bunyi klik. Nah, klik-kliknya dua ini ya. Lanjut ke mesin utama. Grease di bagian pinion gearnya. Lanjut kita pasangkan. Nah, di bagian bawah tadi ada satu bearing yang belum kita bongkar. Posisi bearingnya terletak di bagian bawah situ. Nah, bearing kecil, ukuran dari bearingnya itu sama persis dengan bearing roller. Nah, cara pemasangannya ditaruh di atas ini. Untuk mendorongnya bisa kita jepit seperti ini terus samping, cuma itu agak ribet dikit ya, harus kita putarnya. Ini kalau semisal pengen nggak jatuh terus bearingnya, diberdirikan seperti ini aja, langsung kita posisikan kedudukannya. Nanti dia bakal posisinya rapat seperti itu bearingnya. Nah, masukkan pinion gearnya, kemudian as untuk one way bolak balik sama. Lanjut dipasangkan ring yang besar dulu. Nah, untuk ring yang besar posisinya seharusnya berada di bagian bawah dari as one way. Nah, jadi seperti ini. Ini berfungsi sebagai penahan one way supaya tidak melorot ke bawah atau semisal grease-nya tidak bisa mudah naik ke atas. Jadi tertahan oleh ring besar ini. Ya, pasangkan one way. Setelah one way terpasang, dudukan untuk bearing yang rotor atas. Sekarang kita pasangkan bearingnya dulu. Nah, untuk menjepitnya seperti ini, gunakan pinset, jangan menggunakan tang. Jadi menggunakan pinset seperti ini supaya lebih mudah saat pemasangannya dan tidak merusak bagian bearnya. Pasang dari sini dulu, dari one way-nya dulu ke pengait one way. Tahan dengan jempol seperti ini supaya tidak lepas. Kemudian kita tarik sedikit ke bagian ujung yang terletak di bagian dekat bodi, di atas itu. Masukkan. Bisa juga dari sini. Nanti kita tarik pelan-pelan ya ke depannya. Tarik pelan-pelan. Ya, oke, mantap. Lanjut kita pasangkan bearingnya. Bearing terpasang, grease di bagian atas dari bearingnya dan sekaligus dudukan bearingnya supaya tidak mudah masuk ke sini airnya.
tutup ini dulu. Nah, setelah dipasang pas seperti ini, langsung kita kunci. Kita balik, ini harus pas posisinya karena di sini ada tudukannya. Nah, ini ya diputar gitu. Kunci dulu. Sip. Setelah terpasangkan, bisa lanjut ke perakitan dari mesin utama yang di bagian dalam. Pertama, dudukan untuk bearing drive gear bawah kita pasangkan dulu. Drive gearnya kita beri bearingnya, di dudukannya kita berikan grease dulu. Kemudian bearing dimasukkan. Jangan lupa tutup samping. Dan bisa lanjut kita grease di bagian bawah dari oscillating gearnya. Sekarang kita grease di bagian gearnya. Ya, pasangkan dan bisa dikunci. Nah, ini karena di bagian sini ada as atau slider, kita pasangkan dulu aja slidernya dan as untuk slidernya supaya pada saat pemasangan nanti tidak kesusahan. Pertama, pasangkan dulu asnya ke bawah sini. Usahakan ini posisinya lurus-lurus. Masukkan pelan-pelan di sini. Posisikan lagi dan tarik ke belakang sampai posisinya mentok ke belakang. Lanjut kita pasangkan drive gear. Nah, kita grease dulu drive gearnya. Nah, lanjut dipasangkan langsung, jangan diputar-putar dulu, kita belum pasangkan asnya. Nah, baru bisa dipasangkan as atau main shaft dan dikunci dulu. Sip. Slider terpasang, drive gear terpasang. Sekarang kita berikan grease di bagian drive gearnya. Kemudian ring yang tebel, yang gede itu di atas, dan bearing bisa kita masukkan. Nah, seperti ini. Langsung dikunci. Ya, kemudian pasangkan rotor. Di bagian atas rotor ini ada ring yang berfungsi sebagai dudukan untuk mur pengunci dari rotornya. Nah, baru pasangkan murnya. Nah, seharusnya posisi dari mur itu segaris lurus dengan baut pengunci dari murnya ini. Jadi pada saat dipasang, baut bisa rata. Nah, seperti itu ya, yang bagus seperti ini. Sekarang kita pasangkan. Oke, setelah bodi terkunci, pasangkan ring yang ada di bagian atas ini. Nah,
ring 2 tebel, tipis ya, tebel tapi ukurannya lebih kecil di bagian sini. Pasangkan rotornya. Untuk rotor, di bagian atas rotor terdapat ring. Ini ring untuk dudukan dari mur pengunci rotornya. Oke, untuk tanaman, kemudian pasangkan baut pengunci atau penahan dari mur pengunci rotor. Nah, untuk yang posisi yang benar itu seharusnya baut rata dengan bagian rotor ya. Jadi jangan sampai baut itu miring. Kalau miring, yang kalah ini bagian rotornya nanti. Bisa cacat, bisa aus. Sekarang pasangkan bodi cover belakang, kemudian lanjut pasangkan handle. Nah, lalu pasangkan, cek putaran dari rel dulu ya. Untuk putaran rel aman, bisa lanjut ke bagian clicker. Pertama, ring yang melingkar kecil ini, yang tengahnya bentuk kotak atau persegi panjang, pasangkan dulu. Kemudian clicker menghadap ke cekung ini, menghadap ke atas seperti itu, jadi kawal clickernya kelihatan. Kemudian ring sama yang kayak di bawah clicker tadi ukurannya, dan biring-biringnya. Ya, lanjut kita pasangkan spool. Ya, oke, untuk clicker aman, bel aman, putaran rel juga normal. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus paket dari rel Daido Daimos BP 3000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.